ini kan banyak di isu kafir gitu, mengkafirkan itu. Nah, saya melihat, saya baca dalam Al-Quran, tetapi mungkin itu asbabul wurud ya, asbabul nuzul ya. Tapi di situ ada disebutkan bahwa Yahudi bisa masuk surga. Saya baca di surat apa itu, ada masuk surga, itu satu. Kemudian yang kedua, soal mengkafir-kafirkan orang. Kafir itu kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, kalau salah mohon maaf Ibu ya, disebutkan kafir itu adalah ketika dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada yang esa. Sementara kan agama yang lain kan dia percaya kepada Tuhan yang satu, itu satu. Kemudian yang kedua, dalam rukun iman kita disebutkan tadi Islam itu adalah nabi-nabi, kan tadi Ibu yang mengatakan. Itu baru juga pada saya ketika dihubungkan baru sadar. Dalam rukun iman itu disebutkan percaya kepada nabi-nabi dan rasul. Berarti kan semuanya tuh, termasuk nabi-nabi yang melahirkan Injil, Zabur, Taurat gitu. Nah, dalam konteks itu ketika orang mengatakan itu kafir itu gimana tuh Bu ya? Sehingga kan itu kan menimbulkan perang di antara, apalagi kalau dikaitkan dengan politik, membuat. Begini, kita artikan dulu arti kafir secara letterly ya. Kafir itu kafara artinya menolak. Arti kafir sebenarnya itu menolak iman ya, menolak ajaran. Kemudian tentang umat manusia, kita ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah, ditampilkan menjadi sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan di tengah umat manusia. Karena ada 3 tindakan yang kalian lakukan, ta'muruna bil ma'ruf tadi, tanhauna 'anil munkar, menolak kemungkaran, tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Bukan Tuhan Allah. Tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab, andai kata ahli kitab yang menerima kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, ini dan lain, Yahudi, Nasara, apa saja. Walau amanah ahlul kitab, andai kata beriman pula ahlul kitab itu seperti kalian beriman kepada aku, kata Allah, lakana khairal lakum, lakana khairal lakum, mereka itu akan lebih baik dari kalian. Nah, oleh karena itu kita melihat dalam akhlak yang kita telah uraikan. Ketika orang-orang Yahudi, Nasara kadang-kadang mengamalkan akhlak Islam, mereka lebih Islam kelihatannya daripada orang Muslim. Lihatlah orang Jepang. Iya, betul. Dia Shinto, belum lagi Islam. Tapi karena dia sudah melihat dengan mata dia sendiri ketika dia pergi ke Tokyo beberapa tahun yang lalu. Belum pernah dia melihat di Indonesia WC yang sebersih WC di Tokyo. Ya, betul. Hormat kepada orang. Hormat mereka kepada kita. Kemudian mempersiapkan. Saya 1 bulan di Jepang. Nah, barangkali dalam perjalanan mengajarkan soal korupsi, kalau perlu berapa aja usah dikorupsi saya kasih aja. Udah berjalan sampai ke stage 5, tingkat 5 dari Gunung Fuji itu. Di atasnya itu ada orang membuat, ya, orang sana semua, tidak ada orang kita kan? Iya. Tetapi kita lihat cara menghormati mereka. Andai kata mereka juga beriman kepada Allah sebagaimana kita beriman, lakana khairal lahum, mereka itu akan lebih baik tindakannya daripada kalian. Kesimpulan ayat ini koreksi ke dalam.
Seorang mukmin jangan hanya mengatakan aku orang beriman padahal tindakan tidak benar. Itu ya. Jangan katakan saya orang yang beriman, orang saya Islam, Atau mengatakan Anda kafir. menunjuk orang kafir pada perilakunya. Jadi oleh karena itu bahkan dikatakan oleh Nabi, dosa yang paling besar itu mengkafirkan orang Islam. Padahal dia sudah Islam, jangan dikafirkan, biarkan ada. Tunjukkan dia kepada yang baik. Allah menurunkan tentang hukum halal dan haram. Halal dan haram inilah yang membedakan antara kafir dengan tidak kafir, kan begitu. Kalau dia mau mengerjakan yang halal, mau dia meninggalkan yang haram, jelaslah bahwa kekafirannya tidak ada. Di dalam hukum fikih disebut al-halal wal haram haqqullah wahdah. Halal dan haram itu hanya hak Allah semata. Jadi jangan kita pula ya. Kita bikin masalah di dunia ini menyalah-nyalahkan orang ya kan. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang salah, kita ingatkan. Tidak mau juga kita doakan. Ya Allah, rubahlah orang. Sebagaimana Nabi Muhammad tadi kan. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Jadi kesempatan untuk berislam ini memang diperlukan sangat, imannya yang kokoh, akhlaknya yang baik. Dan untuk itu semua kita diwajibkan menambah ilmu. Kuncinya di ilmu ya. Memahami Al-Quran, memahami hadis juga harus dengan ilmu. Apalagi kalau sekarang ya, sekarang kita sudah punya medsos. Medsos ini bagus. Tidak bagus kalau tidak ada tatanan yang mengaturnya. Jadi tatanan yang mengaturnya ini yang perlu, supaya jangan nanti medsos menjadikan kita fabing kan. Kita berbicara tahu-tahu di depan kita begini. Bahasa Indonesia anda tahu ya tuh fabing itu apa sekarang? Apa tuh fabing itu? Jadi apa tuh nyalurkan aja tuh? Iya. Itu hanya ada dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia belum nih. Ya nah, dia ngomong bicara face to face, tetapi dia asik sendiri ya. Dia asik. Oke, baik. Semoga kita menjadi orang yang beriman, yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan.